A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah, Masya Allah, Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di Islami Twinda. Mudah-mudahan yang ada di rumah dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya dan dilancarkan segala usahanya. Amin, amin ya Rabbal alamin. Nah sebelum kita membahas tema kita hari ini ya, seperti biasa saya akan mengajak jamaah melihat terlebih dahulu video tayangan yang berikut ini. Penggunaan uang negara yang dilakukan Kepala Desa di Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat siang berhasil diungkap tim Reskrim Polresta Sidoarjo. Polisi menangkap seorang mantan Kepala Desa Ngaban Tanggulangin, Sidoarjo yang berinisial IR. Pria berusia 53 tahun ini diduga telah menggunakan uang negara sekitar 174 juta rupiah untuk kepentingan pribadi. IR juga diduga menyalahgunakan wewenang sebagai Kepala Desa untuk menggunakan dana anggaran desa selama 1 tahun, selama anggaran tahun 2017. Dari hasil penyelidikan polisi diketahui tersangka menggunakan dana tanpa melibatkan bendahara desa dan tim pengawas lain. Aduh, na'udzubillah min zalik ya, emang ya bicara masalah tentang tanggung jawab ini untuk seorang pemimpin ini nggak main-main. Bisa jadi kalau terlena dengan yang namanya amanah yang dititipkan, ini apalagi kalau ada godaan rayuan setan ya, bicara masalah tentang kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya tidak perlu, na'udzubillah min zalik. Sebenarnya kita kalau dipilih jadi pemimpin tuh harusnya mikir 1000 kali. Nah bagaimana kalau aja kita bahas hari ini ya, tema yang kita bahas hari ini bagus banget, mudah-mudahan kita bisa menjadi seorang pemimpin nantinya ke depannya, memimpin yang baik, yang amanah dan juga bisa mensejahterakan. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita bahas tentang tema yang luar biasa, temanya adalah jadi pemimpin itu beban, bukan nikmat. Wah ini berat ini temanya nih Ustadz nih. Banget. Karena saya pemimpin. Pemimpin rumah tangga. Oh iya benar. Oh iya juga ya. Iya, karena saya juga urusannya berat. Karena tanggung jawab saya juga banyak ini, Masya Allah. Iya. Nah berkaitan dengan tema nih Ustadz nih kita hari Stop ini. dulu. Iya. Anda pemimpin rumah tangga. Iya. Nih, Apa? saya pernah ditawari pemimpin, saya tolak. Kenapa begitu? Ketua RT. Oh iya, iya. Oh itu mah gak usah. Takutnya nanti aku zolim. Iyalah, orang Jarang ada pergi di mulu, rumah. mau tanda tangan stempel nggak ada. Ya kan? Ustadz nih berkaitan dengan tema yang tadi nih ya. Kita bahas hari ini nih. Dalam pandangan Islam sebenarnya bagaimana ketika Allah memilih seseorang untuk menjadi yang namanya seorang pemimpin. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah Apa bahagia, makna dibalik pemimpin itu? sedih atau menangis? Silakan Ustadz, mohon izin. Silakan. Tafadhol. Ya siap. Izin Ustaz Sam, izin Habib, Masya Allah, tabarakallah. Satu hal buat kita bersyukur hari ini diberi nikmat bisa berkumpul di majelis Islam itu indah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita karena hari ini kita membahas sesuatu pembahasan yang luar biasa, menyadarkan buat kita hakikat penciptaan kita. Penciptaan manusia itu dengan 3 tujuan penciptaan. Menjadi apa? Menjadi apa? Hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian yang kedua, Allah menciptakan kita untuk inni ja'ilun alifatan fil ardi, untuk menjadi pengurus. Dan yang ketiga, Allah ciptakan kita untuk apa? Untuk dalam artian mohon maaf supaya kita bisa menjadi amal ma'ruf nahi mungkar. Dan makna dibalik memilih seorang menjadi pemimpin sebenarnya, memimpin itu sebenarnya ada 3 makna di dalamnya. Yang pertama khalifah, pengurusan, mengurus. Ada juga wakil untuk mengurus satu wilayah, keadaan lokasinya. Jadi ada wakilnya Allah di bumi ini adalah manusia untuk mengurus keluarga, Mas Pada jadi pemimpin. Seperti itu. Kemudian imam,
cara pelaksanaannya, metode pelaksanaannya. Maka kalau kita lihat, maka ada amir di belakang, itu pemimpin juga. Kadangkala pemimpin itu berada di depan, namanya imam. Dan kadangkala pemimpin itu berada di tengah-tengah, menjadi khalifah, mengurus. Supaya bisa memantau semuanya. Depan, belakang, tengah. 2, 3. Depan, belakang, tengah. Itu. Kadang di depan jadi imam. Kadang di belakang menjadi amir, penyuruh dan sebagainya, pengamat. Dan yang ketiga, di tengah-tengah, khalifah. Apa itu? Untuk memantau, melihat. Makanya satu hal buat kita, yang namanya manusia, pemimpin. Pemimpin. Makna dibalik kenapa Allah menciptakan manusia jadi pemimpin. Itu. Kenapa? Kemudian kebaikannya, kemuliaannya, kebaikannya, serta keikhlasannya. Mau jadi mulia? Mau. Mau jadi mulia? Mau dong. Mau jadi mulia, jadi pemimpin. Sebaik-baik manusia, khairun nas ampaulinas. Semakin banyak yang kau pimpin, semakin mulia kau. Apalagi banyaknya kebaikan. Ingat, pemimpin itu berusaha untuk memberikan kebaikan sebanyak-banyaknya kepada yang dipimpinnya. Apalagi, maaf, orang jadi pemimpin itu luar biasa. Dibutuhkan keikhlasan yang luar biasa. Makanya mukhlis orang pemimpin itu. Mukhlis. Kalau muslim diri, mukmin keyakinan, kemudian muttaqi orang bertakwa. Tapi mukhlis betul-betul mau mengurus orang. Makanya pemimpin itu berat dan menghadapi banyak ujian. Ada masalah? Enggak ada. Saya lagi perhatiin ini sebenarnya Ustadz Maulana atau Ustadz Abi Maki ya. Tadi kayaknya kayak agak di awal-awal mirip-mirip Ustadz Abi Maki soalnya pembukaan. Openingnya Masya Allah luar biasa. Iya keren banget ya. Hari ini Ustadz Maulana semangatnya Ustadz Abi Maki ini udah menular juga. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana ya. Jadi yang namanya pemimpin ini nggak bisa sembarangan. Gak bisa. Pemimpin ini adalah orang kepercayaan yang harus menjalankan amanah. Dalam rahim, dalam alam arwah, kemudian dibawa ke rahim. Kita terpilih loh. Iya. Jadi Allah milih kita jadi manusia. Dari sekian calon anak kita yang terpilih jadi hidup. Iya, makasih banyak Ustadz. Gimana kalau saya terusin lagi? Oh iya, silakan. Kasihan yang lain. Iya. Terima kasih banyak Ustadz Maulana atas penjelasannya. Nah sekarang kita lanjut lagi nih. Berbicara masalah tentang pemimpin ya. Ciri-ciri seorang pemimpin ini macam-macam. Ada yang amanah dan juga ada yang zolim. Nah kita bahas yang zolim nih. Apakah benar adanya ciri-ciri ya ada pemimpin yang zolim ini berarti tandanya akhir zaman ini semakin dekat. Coba kita tanya guru kita Habib Usman. Tafadhol Habib. Khair afwan Mas Fadli, Ustaz Syam, Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat menyaksikan Islam itu indah. Insya Allah penonton di rumah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita. Bisa diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya, anak-anaknya. Insya Allah penuh dengan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebagaimana dalam hadisnya dari Ammar bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwasanya bersabda baginda Nabi besar Muhammad SAW, ya'ti 'alan nasi zamanun yughra balauna fihi garbalatan yabga minhum husalah. Jelas akan datang nanti pada masanya manusia di akhir zaman mereka akan dipilih hingga apa? Yang tersisa dari mereka hanyalah orang-orang yang hina. Ini dalam hadis ini dijelaskan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Perjanjian-perjanjian yang dimana mereka tercampur antara amanah dan tidak amanah. Mereka berselisih, mereka ribut. Dan bahkan Rasulullah SAW menggunakan dua jarinya, mereka renggang. Ibarat jari telunjuk dan jari tengah, renggang mereka. Bermusuhan, ribut dan lain sebagainya. Dalam hadisnya Abdullah bin Amr bin As menjelaskan bahwasanya saya mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghapus ilmu agama tidak dengan cara mencabutnya, tetapi Allah Subhanahu wa taala hapus ilmu agama tersebut dengan wafatnya ulama. Banyaknya ulama yang wafat menandakan bahwasanya yakni mereka berarti mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh. Kata siapa? Kata baginda Nabi besar Muhammad SAW. Apabila mereka
apabila mereka para pemimpin yang dimana pemimpin tersebut yakni mereka mereka bodoh untuk dimintai fatwa, akan hancurlah kejadiannya. Hancurlah karena apa? Tidak dilandasi dengan ilmu mereka hingga mereka di dalamnya tersesat dan menyesatkan. Hadis riwayat Muslim. Sebagaimana dijelaskan juga, apa sih ciri-ciri pemimpin yang zalim? Yang pertama, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada siapa? Kepada Ka'ab, aku memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kepemimpinan orang-orang yang bodoh. Ini yang pertama. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaral wulatul khutmah." Jelas bahwasanya seburuk-buruknya para penguasa adalah yang khutmah, yakni diktator. Ini hadis riwayat Al-Bazar. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, nah kalau pemimpin diktator hancurlah semuanya. Ini jelas. Yang ketiga, diriwayatkan dari Aus radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku tidak takut ujian yang akan menimpa pada umatku. Kecuali apa? Kecuali ujian para pemimpin yang sesat." Jadi kalau pemimpin yang sudah sesat, hancur semuanya. Mereka itu sudah tidak bisa menjalankan amanahnya sebagai pemimpin. Kenapa? Mereka tidak adil. Orang yang tidak adil, celaka mereka. Giwamud dunia biarbati asya. Salah satunya apa? Salah satunya biadil umaro. Nauzubillah min zalik. Jadi ini benar-benar ya kalau misalnya kita mendapatkan pemimpin yang zolim, yang mohon maaf dalam tanda kutip ini bodoh gitu ya. Ini tanda-tandanya juga akhir zaman udah makin dekat ini. Nauzubillah. Makanya kita semuanya tadi pakai hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan ditinggalkannya para ulama tercinta yang kaya akan ilmu. Ini Masya Allah luar biasa. Nah sekarang kita lanjut lagi nih. Terima kasih banyak jazakallah khairan kasiran buat Habib Usman. Nah sekarang kita bicara masalah tentang pemimpin nih jamaah. Yang namanya pemimpin ini identik dengan laki-laki. Bener gak jamaah? Bener ya. Tapi boleh gak di dalam Islam kita perlu tahu juga nih. Wanita sebagai pemimpin. Dan seandainya boleh, apakah ada batasannya? Nah mungkin bisa dijelaskan oleh guru kita Ustaz Syam. Tafadhol Ustaz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabaik guru-guruku, Ustaz Maulana, Habib, Ustaz Fadli, serta guru-guru kami yang Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Maka satu pertanyaan sensitif, boleh nggak perempuan jadi pemimpin? Nah ini selalu dibahas dari zaman klasik sampai zaman ulama kontemporer. Dari ulama zaman klasik sampai ulama kontemporer, bahkan dari masa sahabat Nabi SAW sudah membahas tentang hal ini. Kenapa? Karena muncul dari satu perkataan baginda Nabi SAW, la yuflah, tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pada saat itu berpikir keras. Bagaimana sebab kenapa Nabi SAW mengungkapkan bahwa tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Maka dikisahkan ternyata asbabul wurud daripada hadis ini ketika baginda Nabi SAW mengirim surat kepada suatu kerajaan di Al-Kisra di Persia. Maka ternyata mereka merobek surat Nabi SAW. Akhirnya karena kualat ya, kalau bahasa kita kualat, akhirnya meninggal dunialah rajanya dan digantikan oleh Kisranya, anaknya yang perempuan. Dan ketika dipimpin oleh anaknya yang perempuan, hancurlah kerajaan tersebut. Nah ada dua indikator kehancurannya. Bisa jadi karena menolak surat baginda Nabi SAW. Dan bisa jadi karena kepemimpinan perempuan yang ada pada saat itu yang menjadi raja di Kisra tadi. Nah dari sini para ulama akhirnya berbeda pendapat. Ada yang mengatakan benar-benar nih perempuan tuh nggak boleh memimpin. Benar-benar perempuan tidak boleh memimpin karena laki-laki yang menjadi seorang pemimpin. Namun ternyata bertolak belakang dengan satu ayat dalam Al-Quran. Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. Orang beriman laki-laki dan orang beriman perempuan saling menolong gitu, saling membantu dalam kebaikan. Maka ternyata bisa saja perempuan yang berada di garda terdepan atau laki-laki yang berada di garda terdepan. Karena kepemimpinan perempuan dalam Al-Quran juga disebutkan. Siapa itu? Ratu Saba.
Ratu Saba ketika berhadapan dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, ternyata kerajaan Saba juga kerajaan yang sukses. Kemudian Ibunda Aisyah pernah jadi seorang pemimpin, dan Ibunda Aisyah adalah salah satu ulama yang paling besar pada saat itu. Ulama wanita yang paling besar adalah Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha wardhaha. Namun ternyata dibatasi oleh para ulama kita bahwasanya perempuan itu karena lemahnya akalnya, bukan lemah berarti bodoh, bukan. Lemahnya akalnya tapi lebih besar perasaannya ketika mengambil keputusan, maka lebih dianjurkan memilih laki-laki sebagai seorang pemimpin. Kenapa? Karena laki-laki lebih rasional dalam mengambil mengambil keputusan tadi. Wallahu taala. Masya Allah. Jadi bukan intinya adalah bukannya tidak boleh. Bukan Karena tidak perbedaan boleh. pendapat ini ada yang membolehkan. Ada yang membolehkan. Asalkan Betul. cukup ilmunya Kompeten. dan pantas gitu ya. Betul. Ini Masya Allah luar biasa. Kayak Sayyidina Umar memilih pemimpin wanita kan Wah. untuk jadi kepala pasar. Sekarang gini Masya aja nih, Allah. coba sekarang Ustadz Syam berdiri dulu sebentar sini. berdiri Dekat kita. saya. Iya. Di sini. Ustadz Maulana Ada sini apa sih? sebentar. Sini sebentar. Ada apa sih? Coba berdiri. Kita ceritanya lagi upacara. Iya. Kepada Habib Usman, hormat gerak. Ya. Tunggu dulu. Apa? Ngapain kita? Kan kita kan wajib menghormati. Bukan gitu caranya. Menghormati Menghormati pemimpin pemimpin. itu Iya, iya. tidak seperti Iya, iya. itu. Ya udah deh, nanti dijelasin setelah satu ini. Yang di rumah jangan Ngapain kemana-mana. kita? Tetap di Islam itu indah ya. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kepada Ustadz Maulana. Bukan begitu. Hormat.